والتابعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا مدده وأفاض علينا من بركاته وأسراره في الدنيا. أما بعد فقد قال تعالى وهو أصدق القائلين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Amma ba'du, adapun sesudah itu apa? Sudah Bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Ya. Jadi ba'du ini apa? Didomahkan itu bukan rofa tapi mabni domah. Dimabnikan karena membuang mudhaf ilaih. Ya. Asalnya amma ba'da dzalika, ba'da. Ya. Ba'da itu kan, ba'da ini kan apa? Dzaraf. Di sini dzaraf zaman. Ya bisa dzaraf zaman atau dzaraf makan. Ya. Amma ba'da adapun sudah itu, artinya sudah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Faqad qala, maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, maha luhur siapa dia Allah. Wa huwa, adapun dia Allah asdaqul qailin, paling benarnya al-qailin, yang mengatakan, yang berfirman gitu atau berkata. Firman Allah, man kana yuridul ajilata, man, adapun barang siapa, kana ialah, ada siapa man, yuridu menghendaki siapa man, al ajilata akan kehidupan yang segera, ya. Ajilah dari ajalah ya'jil, segera. Ya. Ajalna, maka menyegerakan siapa kami Allah, lahu bagi dia man, fiha di dalam ajilah itu, kehidupan segera itu. Menyegerakan ma akan sesuatu. Nasya'u yang berkehendak siapa kami Allah, liman bagi orang, nuridu yang menghendaki siapa kami Allah. Ya. Suma kemudian ja'alna menjadikan siapa kami Allah, lahu bagi dia man, mangkan yuridul ajilah itu ya, jahannam akan neraka jahannam, yasla dahal masuk siapa diaman ha akan jahannam,
madmuman padahal apa? Tercela, ya, dicela. Madhuran padahal terusir, maksudnya terusir ini terusir dari rahmat Allah, dari surga. Nah, titik. Waman dan barang siapa, adapun barang siapa, arada ialah menghendaki siapa dia man, al akhirat akan akhirat, kehidupan akhirat, wasa'a dan berusaha atau bekerja, ya. Siapa dia man laha untuk akhirat itu, untuk ia akhirat, sa'yaha dengan apa? Usaha akhirat, ya, usaha akhirat. Wahuwa, sedangkan adapun dia man, orang itu man aradal akhirat itu mukminun adalah beriman, ya, beriman kepada akhirat. Faulaika, maka adapun mereka itu, ya, di sini adalah ulaika ini jamak, ya. Kemudian man arada, man itu man di sini adalah isim syarat, ya. Jadi sama dengan yang di muka, man kana itu isim syarat, isim syaratin atau adatu syarti. Kemudian faulaika itu adalah jawab syarti, ada fa'nya. Man itu banyak macamnya. Di sini man itu man syarat, isim syarat. Kemudian ada juga man istifham. Ada juga man apa? Si mausul. Ya. Man itu bisa untuk tunggal mufrad atau jamak. Nah, di sini sudah man itu diperlakukan dengan dua cara. Pertama diperlakukan sebagai mufrad. Man aroda itu kan domirnya atau fa'ilnya itu adalah huwa. Huwa kembali kepada man. Kemudian faulaika itu isim isyarah, itu menunjuk kepada man, itu jamak. Jadi domirnya itu aroda itu domirnya huwa, kembali pada man, jadi mufrad. Sedangkan ulaika itu isim isyarah, jamak, menunjuk kepada man juga. Maka man itu diperlakukan dengan dua cara. Pertama dengan cara mufrad, yaitu arada, wa sa'alaha sa'yaha, wa huwa mu'min. Huwa itu kan mufrad. Kemudian sudah itu diperlakukan sebagai jamak, faulaika kana sa'yuhum mashkur. Ya, ini bukan apa, saudara. Ini termasuk apa? Bukan keliru, ya. Apalagi ini Al-Quran. Ini memang begitu dalam bahasa Arab. Apa? Bisa terjadi seperti itu. Kalau dalam jadi apa? Kalau dalam balaghah itu disebut peralihan, beriltifat. Kadang-kadang dari waib, orang ketiga, berpindah ke
orang pertama misalnya ke mutakallim. Ya. Itu iltifat. Jadi beralih dari mufrad ke jamak. Berarti apa? Jadi man itu sebetulnya dimaksudkan jamak. Orang yang menghendaki akhirat atau menghendaki dunia itu bukan satu orang, banyak. Nah, saya ulangi. Faulaika, maka adapun mereka itu man aradul akhirat, orang yang menghendaki akhirat itu. Karena maka ada sa'yuhum apa usaha atau kerja mereka itu masykuron, ialah disyukuri oleh Allah. Jadi Allah itu mensyukuri nikmat, mensyukuri pekerjaan atau amal hambanya yang baik. Ya. Apa artinya? Artinya mensyukuri itu selain menerima juga membalas, membalas nikmat. Ya. Jadi Allah itu kan punya sifat, punya apa? Syakur, asyakur yang maha bersyukur. Dalam Quran disebutkan bukan Allah syakirun alim, yang bersyukur. Nah, ayat ini lagi-lagi kaitannya dengan iradah ya. Dalam khutbahnya di atas bahwa apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, sa'adah ya. Seorang harus menjalani jalan menuju kebahagiaan itu. Ya. Jalan kebahagiaan itu adalah iman dan ibadah dengan sungguh-sungguh, artinya bukan formalitas. Dan perjalanan, jadi itu termasuk usaha ya, usaha menuju sa'adah, menuju kebahagiaan. Itu harus melalui jalannya, yaitu iman dan ibadah. Dan itu dimulai dengan iradah, dengan adanya kemauan. Nah, kemudian di dalam ayat ini, ayat mayridul ajilat ini, bahwa Allah menjelaskan bahwa iradah itu terarah kepada satu tujuan. Gitu. Jadi iradah itu kan pendorong suatu usaha, suatu kerja ya. Jadi kita seperti sekarang ya, kita ngaji itu kan kerja, termasuk sa'yun ya. Kerja usaha. Ya tentu ini usaha ini ada dimulai dengan iradah dulu, ada kemauan. Ya. Nah, usaha itu pasti terarah kepada tujuan. Ya. Jadi kita bekerja atau usaha itu pasti punya tujuan, baik tujuan antara maupun tujuan akhir. Karena itu di sini Allah menjelaskan tentang tujuan hidup manusia, yang diikuti dengan usaha tentu. Nah, sebab kalau keinginan itu tidak disertai usaha, itu bukan iradah namanya. Itu umniyah. Ya. Umniyah itu apa? Angan-angan. Ya. Jadi setiap orang, misalnya ingin kaya,
Tapi tidak semua orang punya iradah untuk kaya sehingga dia berusaha. Kalau angan-angan setiap orang itu sama gitu. Ya, itu umniah namanya. Jadi iradah itu keinginan yang mendorong kepada usaha. Jadi kalau tidak mendorong usaha itu bukan iradah. Nah, tujuan hidup manusia di sini ada dua. Pertama, ada orang yang menghendaki mangkan yuridul ajilah. Orang yang menghendaki apa? Kehidupan yang segera jadi sekarang lah, kehidupan sekarang. Yaitu apa? Kehidupan dunia. Dunia itu kan ya sekarang ini, kehidupan sekarang. Jadi ajilah itu ad-dunia, kehidupan dunia. Ya sebab manusia ini mengalami tahapan-tahapan hidup. Ya pertama di alam arwah, ya, alam arwah. Yaitu sebelum manusia masuk ke dalam kandungan ibu, kandungan ibunya. Itu adalah arwah, atau disebut alam dzar. Kemudian sudah itu pindah ke alam ajinnah, janin. Ajinnah itu janin, alam kandungan. Ya, jadi Allah meniupkan roh itu masukkan roh itu ke dalam badan yang ada dalam kandungan ibu itu. Jadi awalnya kan badan itu kan dari tanah, tapi kalau roh itu bukan. Ya. Jadi ditiupkan ke janin yang ada, ke badan yang ada dalam kandungan ibu, yang asalnya setetes air mani, kemudian menjadi gumpalan darah, kemudian gumpalan daging, dan ada tulangnya dan seterusnya. Akhirnya ditiuplah roh di situ. Nah, kemudian pindah ke alam dunia, alam yang ketiga. Itu alam dunia. Itu yang disebut ajil. Manusia kalau di alam arwah atau alam ajina ini belum punya kesadaran yang penuh. Di dunia ini sudah mempunyai kesadaran yang penuh, sehingga manusia itu di dunia ini lalu berusaha, bekerja dan berusaha. Dan Allah memberikan bimbingan kepada manusia sebagai pedoman kerjanya, itu pedoman usahanya, yaitu berupa agama. Ya. Ya. Tapi Allah di dalam masalah ini, dalam masalah agama ini, Allah memberikan iradah, kebebasan berkehendak. Dalam Al-Quran disebutkan kulil haqqu min rabbik, katakan Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu, faman syaa'a falyu'min, barang siapa mau berimanlah dia, wa man syaa'a falyakfur, dan yang mau falyakfur, kafirlah dia. Tapi harus tanggung jawab
pada hasilnya, ya, konsekuensinya. Inna adzalna ahata inna adzalna lil kafirina al-zalimin narun ahadun suradiquha. Ya. Jadi orang itu kalau lalu tidak beriman lalu kafir sehingga dia nanti celaka di akhirat, itu salahnya sendiri karena sudah diberitahu bahwa apa, dia kalau ingin bahagia masuk surga tentu harus ibadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau lalu memilih tidak ibadah, setelah itu ya salahnya sendiri. Ya, jadi ini manusia ini dalam hidup dunia dan dunia ini adalah menentukan nasib manusia dalam tahapan hidup selanjutnya, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Karena itu lalu Allah menurunkan petunjuk, pedoman hidup supaya yang kalau itu diikuti manusia akan bahagia. Kalau tidak manusia akan menderita dan celaka. Ya. Tapi manusia itu macam-macam tujuan apa yang dikehendaki atau tujuan hidupnya. Ada yang yuridul ajilah, yang menghendaki al-ajilah, kehidupan yang segera. Artinya dia segera ingin nikmat, gitu. segera ingin senang. Nah, kalau orang begitu itu kan tidak punya masa depan. Kalau orang segera ingin senang, itu tidak punya masa depan. Jadi misalnya masih muda, dia apa? Nganggur, tidak pernah belajar. Masih muda tidak pernah bekerja, kemudian di hari tuanya dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Lalu apa? Apalagi sakit-sakitan, lah ini kan susah menderita. Ini masih di dunia. Gitu. Ya. Dan manusia itu punya karakter ingin apa? Ingin segera nikmat, ingin segera nikmat, tidak mau berpayah-payah. Itu disebut yuridul ajil. Orang menghendaki kehidupan yang segera. Ya tentu ini maksudnya di sini segera itu di dunia, kehidupan dunia. Nah, orang yang begitu kata Allah, maka yuridul ajil. Barang siapa yang menghendaki zaman ajil kepada kehidupan segera yaitu dunia, ajalna lahu fiha ma nasya, maka kami menyegerakan lahu bagi dia fiha di dunia itu, lam ajilah itu ma nasya, akan suatu yang kami kehendaki. Di sini Allah tidak mengatakan ma yasha, ya, atau ma yurid. Ya. Ya. Jadi maka kami segerakan bagi dia di dunia ini ma nasya, sesuatu yang kami kehendaki. Artinya apa yang diperoleh manusia itu di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Ya, sehingga ada orang yang ingin enak di dunia tapi tidak enak. Karena itu Allah yang menghendaki, bukan manusia. Bukan sesuai dengan kehendak manusia. Ya, itu pun liman nuridu. Jadi kami menyegerakan apa yang Allah kehendaki liman nuridu, bagi orang yang menghendaki siapa Allah. Artinya apa? Tidak semua orang lalu diberi semua, gitu. Hanya orang-orang yang dikehendaki. Ya. Jadi orang yang menghendaki kehidupan yang segera, yaitu kehidupan dunia, ingin segera bersenang-senang, tidak memikirkan masa depan yaitu akhirat,
maka Allah akan mensegerakan, artinya memberikan apa yang dia inginkan di dunia itu, tapi sesuai dengan keinginan Allah, ya, dengan kemauan Allah, bukan kemauan dia, kemauan manusia. Nah kemudian di akhirat gimana? Summa ja'alna lahu jahannam. Summa kemudian ja'alna menjadikan siapa kami lahu bagi dia man jahannam akan neraka jahannam. Itu tentu di akhirat, karena neraka itu di akhirat. Yasla padahal masuk siapa dia man ha akan jahannam itu mazmuman padahal atau dalam keadaan tercela. Mengapa tercela? Ya. Tercela karena dia sudah tahu, sudah diberitahu tapi tidak mau. Jadi begini, misalnya apa? Dalam di gelas ada racun ya, racun yang apa? Yang seperti air. Di gelas atau di botol ya ada racun. Kemudian ada orang yang tidak tahu bahwa yang isi gelas atau botol itu racun, diminum. Lalu mati dia. Atau paling tidak semaput. Ya. Bagaimana? Orang yang melihat, pasti dia mengatakan, kasihan ya. Kasihan, dia itu mati, kecelakaan. Karena tidak tahu ya. Dikira itu air lalu kemudian diminum. Tapi sekarang misalnya orang itu sudah tahu bahwa itu racun dan dia sehat, akalnya tidak gila gitu. Ya. Lalu diminum lalu mati. Bagaimana komentar orang? Biarkanlah dia maunya sendiri ya. Andaikan bahasa Madura apa? Bengkal. Ya. Maunya karep. Ini namanya mazmum, dicela. Sudah celaka dicela lagi gitu. Lah inilah bahayanya orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Sudah tahu racun tapi masih diminum gitu. Ya. Jadi mazmuman. Kemudian madhuran ini terusir. Terusir maksudnya di rahmat Allah, tidak masuk surga. Jadi ini apa? Orang yang menghendaki kehidupan dunia saja, gitu. Ini perlu diberi saja karena ada orang yang ingin dunia akhirat, gitu. Pastinya ya kita ingin seperti itu. Dia hanya menghendaki dunia saja, mayuridul al-ajil. Itu akan diberi oleh Allah keinginannya, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan sesuai dengan keinginan orang itu, bukan. Dia di akhirat tidak dapat apa-apa, bahkan dapat celaka dan dicela lagi. Nah, kemudian sebaliknya, waman barang siapa arad menghendaki zaman akhir akan akhirat. Jadi tujuan hidupnya itu akhirat. Wasa'a dan berusaha atau bekerja zaman laha untuk akhirat itu saya dengan apa? Usaha akhirat. Artinya menjalani jalan untuk apa? Sukses akhirat itu sebab apa? Tujuan benar tapi cara yang dilakukan tidak benar itu tidak nyampe. Jadi sa'alah saya. Jadi dia berusaha bekerja untuk akhirat dengan apa? Usaha akhirat itu. Usaha akhirat itu apa? Ya ibadat. Nah, kalau usaha akhirat lalu apa? Berdagang. Itu bukan usaha akhirat. Jadi katanya usaha akhirat, tapi berdagang. Itu bukan usaha akhirat. Itu usaha dunia dagang itu. Hasilnya kita di apa
akan dipakai di dunia. Ya, lalu apakah orang berdagang atau orang itu tidak ada gunanya di akhirat? Ya tergantung tujuan akhirnya. Sebab perdagangan itu kan bukan, yang jelas orang berdagang kan ingin dapat uang kan gitu. Lalu kalau dapat uang, uangnya itu dia mau diapakan? Nah, kalau uangnya itu untuk hura-hura, berarti dia mencari kesenangan dunia. Ya. Tapi kalau uangnya itu untuk bekal ibadah, bekal perjuangan, berarti berdagang itu ujung-ujungnya di akhirat. Sekalipun tetap berdagang itu urusan dunia gitu ya, bukan urusan akhirat. Berdagang itu hanya bisa saja ini bernilai akhirat. Urusan dunia tapi bernilai akhirat, bisa. Karena sebab apa? Sebab itu bukan usaha yang pokok ya untuk menuju akhirat. Tapi itu penunjang hidup. Ya, usaha akhirat yaitu ibadah. Kemudian penunjangnya ya termasuk berdagang itu atau berusaha cari nafkah gitu. Nah, kalau itu ditujukan akhirat, maka itu punya nilai ibadah. Tapi pekerjaannya tetap urusan dunia gitu. Karena itu berdagang itu ya seperlunya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi usaha dunia ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kembali lagi pada waman aradal akhirah, orang yang mendaki akhirat, wasalah dan dia bekerja berusaha untuk akhirat, sa'yaha dengan apa? Usaha akhirat. Wa huwa, sedangkan dia mukminun beriman. Artinya dia tidak hanya berusaha akhirat beribadah, melakukan amal ibadah, tapi dia beriman. Dan ini paralel dengan di atas. Jadi sabilus sa'adah itu hiya al-iman wal ibadah. Iman dan ibadah. Ibadah itu usaha. Ya. Iman itu ya mukmin itu. Artinya apa? Orang yang menempuh jalan menuju akhirat tapi tidak beriman, itu sia-sia. Ya. Seperti orang sholat, berhaji ya, tidak beriman. Berarti itu kan bukan ibadah, hanya bentuknya bentuk ibadah. Nah, bagaimana orang yang bertujuan hidup akhir, tujuan hidupnya itu akhirat dan usaha. Usahanya tentu disertai dengan iman. Sebab iman ini yang mendorong iradah itu iman, saudara. Ya. Faulaika kana sa'yuhum, maka mereka itu karena ada sa'yuhum, usaha mereka masykuran, disyukuri oleh Allah. Artinya diterima dan dibalas. Ya. Jadi ini jadi tujuan hidup. Dalam ayat lain Allah berfirman yang mungkin yang sudah sering kita baca sebagai doa ya. Dalam surat Baqarah disebutkan apa? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sebagian orang ada, sebagai manusia ada orang yang mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan, Tuhan berilah kami hasanah, kebaikan di dunia. Jadi dunia saja. Wa malu fil akhirah, di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya. Kemudian wa minhum, sebagian dari manusia itu mayyakul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sebagian manusia itu ada yang mohon pada Allah hasanah fid dunya hasanah, di kebaikan dunia, dan hasanah fil akhirah, dan mohon selamat dari neraka.
Jadi ini sama-sama ingin ya. Ya memang saya kira semua orang itu pasti begitu. Semua orang yang beriman. Ya. Jadi ada orang yang hanya menghendaki kebahagiaan atau kesenangan dunia, tapi ada orang yang menghendaki kesenangan dunia, kesenangan akhirat, di samping tentunya dia di dunia tidak ingin melarat gitu. Nah, tapi saudara, ada yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Di antara manusia itu ada orang, orang yashri. Ya. Jadi yashri itu sama dengan yabi'u, menjual. Jual beli itu kan tukar menukar. Ya. Jadi barang ditukar dengan uang, ditukar dengan barang. Ya. Jadi yashri menjual nafsahu akan dirinya, nafsunya. Apa artinya jual diri? Jadi jangan berasosiasi ke apa, saudara? Ke BSK ya. Jadi menjual diri itu kan biasanya BSK. Maksudnya menjual artinya menukar keinginan-keinginan nafsunya. Ya. Nafsu itu pasti kan ingin dunia nafsu itu. Lalu itu ditukar dengan akhirat. Ibtigha mardatillah. Jadi keinginan nafsunya itu tidak dituruti, ditukar dengan akhirat untuk mencari ridho Allah, ditukar dengan ridho Allah. Ridho Allah itu tentu amal soleh. Jadi tujuannya itu akhirat. Dunia, ya pasti orang itu tidak mungkin. Manusia itu hidup dunia tanpa makan, tanpa minum, tidak mungkin. Ya, sebab manusia itu bukan malaikat, ya, punya nafsu dan punya kebutuhan fisik, itu butuh makan. Nah, karena itu tetap makan, tapi orang yang bertujuan akhirat, makannya itu hanya sekedar hidup saja, sekedar sehat gitu. Bukan bersenang-senang. Bukan tujuannya bersenang-senang. Nah, ya jadi ini saudara tujuan hidup manusia. Ya. Jadi ada yang hanya ingin menginginkan kesenangan atau kebahagiaan yang segera di dunia. Kemudian ada yang menginginkan kebahagiaan dan kesenangan di akhirat. Allah sama-sama memberi itu. Orang yang ingin segera senang, ya diberi juga oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Tapi orang yang ingin yang menginginkan menjadikan akhirat sebagai tujuan dan selama di dunia dia mau mengorbankan keinginan-keinginan nafsunya untuk akhirat itu, maka tentu dia akan dibalas oleh Allah masykuran ya, usahanya. Dan balasan yang dalam yang didorong oleh syukur ini tidak ada batasnya. Ya. Lain dengan jual beli. Kalau jual beli itu kan ya, membayar satu dapat satu, kecuali pas promosi. Ya. Kalau pas promosi beli satu dapat satu. Ya. Nah ini Allah itu mensyukuri, artinya membalas amal baik hambanya itu tanpa hitungan, artinya lebih dari amalnya. Ini syukur itu kan tidak berhitung, ya, lain dengan bisnis. Ya jadi
yang penting bagi kita adalah apa? Meluruskan tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu apa? Apa dunia atau akhirat? Itu yang penting. Nah, kalau kita menjadikan akhirat dunia sebagai tujuan, artinya kita hanya ingin kesenangan dunia. Dapat, tapi sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita menjadikan akhirat sebagai tujuan, akhirat dapat, dunia ini akan diberi juga, difasilitasi oleh Allah. Ya. Ya tentu orang bertujuan akhirat itu juga mengambil dunia itu. Dunia itu apa? Dunia itu ya kata orang ada harta ya. Kemudian tahta itu kan kekuasaan. Nah, kemudian perjodohan wanita. Itu yang besar-besar. Ya. Itu ya orang yang bertujuan akhirat tetap dapat itu. Tapi itu bukan tujuan, itu sekedar apa? Anggap bonus saja gitu. Jadi orang yang bertujuan akhirat dia mendapat tujuannya di akhirat dan tidak kehilangan dunia, artinya tetap dapat di dunia. Karena itu kita hendaklah menjadikan akhirat sebagai tujuan kita. Ya. Nah, kemudian kata musannif wal ajilatu. Adapun disebut ajilah kehidupan segera itu hiad dunia, ialah dunia itu. Dunia itu ya itu tadi, ya harta dan artinya segala fasilitas hidup yang kita pakai dunia ini, yaitu harta, kemudian termasuk kekuasaan dan apa perjodohan. Ya. Dan apa? Nah, mengapa dunia ini disebut ajilah? Karena memang segera didapat. Jadi kalau akhirat kan masih nanti. Ya. Karena itu kalau orang tidak beriman atau tidak kuat imannya kepada akhirat itu, dia tidak akan menjadikan akhirat sebagai tujuan. Gitu. Ya. Karena manusia itu memang punya karakter apa? Ajulan, wa khuliqal insanu ajulan. Manusia itu diciptakan oleh Allah ajulan, punya sifat kesusu. Jadi sekarang ini kan paling ngetren itu adalah apa? Budaya instan. Semuanya instan. Mie instan, susu instan. Ya. Sampai kawin pun instan. Jadi itu makanya kan tidak sehat. Instan itu tidak sehat. Ya. Jadi seperti apa? Sekarang mulai dari beras, ya, buah-buahan, bahkan ternak itu semuanya dipercepat. Ya. Dulu kan orang tanam padi itu biasanya apa? 4 bulan sampai 5 bulan. Sekarang 2 bulan atau 3 bulan lah. 3 bulan lebih sedikit sudah panen. Itu pun banyak sekarang hasilnya. Tapi pakai obat. Ya. Sehingga tidak sehat. Justru orang sekarang yang banyak dicari itu adalah yang tidak pakai obat itu. Yang tidak pakai pupuk, yang alami. Itu karena itu sehat. Dan
dan itu mahal sekarang. Begitu juga ternak misalnya ayam, itu 40 hari sudah dipotong. Kalau dulu kan lama. Lah ini mudah instan. Dan ini tidak sehat. Jadi sebetulnya ajilah ini, ke susu ini tidak sehat, kalaupun dapat. Ya apa? Karena itu ya salah ja'alna lahu jahannam. Ini bukan di akhirat saja. Ya. Jadi penderitaan itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun ada bonusnya. Bukan bonus apa? Bonus penderitaan juga. Ya. Seperti orang yang seks bebas itu kena AIDS, kena macam-macam. Itu bonus. Kalau tidak bertobat. Ya. Sama saja dengan orang yang bertujuan akhirat, tujuannya akhirat, ya surga. Di dunia dia masih dapat, paling tidak dia akan tenang hidupnya, sekalipun tidak harus kaya. Ya. Nah, lalu kata musannif, faidzakan al-muridulah, faidzakan maka jika ada al-muridu, siapa orang yang menghendaki laha kepada dunia yang ajilah itu, fadlan lebih-lebih anisai, orang yang berusaha. Jadi murid ada sa'i, orang berusaha bekerja ya litulabia untuk mencari dunia itu. Masiruhu ialah nasiruhu, adapun kembalinya murid, apalagi sa'i, ilan nar ialah ke neraka. Artinya ma'al-laumi, ke neraka itu masih ma'al-laumi disertai dengan celaan. Jadi bukan dikasih, dicela. Ya. Wassawari dan kehinaan. Hina ini kan orang yang terusir, dipinggirkan. Jadi kalau orang yang menghendaki dunia, artinya menjadikannya sebagai tujuan, lebih-lebih kalau sudah berusaha hanya dunia itu, nanti ujung-ujungnya adalah ke neraka disertai celaan dan kehinaan. Lalu fama ajdaro, maka alangkah layaknya ya, al-aqilah, orang yang pada orang yang berakal, layak apa? Layak bilik rodi, untuk berpaling anha dari dunia itu, wal ihtirasih, dan menjaga diri minha, dari dunia. Ya. Jadi kalau dunia ujung-ujungnya itu jahannam. Ya. Jahannam itu di akhirat, tapi sekalipun ada bonusnya juga di dunia. Masih disertai celaan lagi. Maka orang yang mau berpikir sudah layak dia berpaling dari kesenangan, mencari kesenangan dunia itu, ya, dan menjaga diri dari itu. Al-akil, orang yang mau berpikir, atau orang yang menggunakan akalnya. Nah, berarti apa? Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan berarti tidak akil, tidak menggunakan akalnya, tidak mau berpikir. Kenapa kok tidak? Akalnya sudah tidak lagi berfungsi. Kok tidak berfungsi? Ya karena sudah kalah dengan nafsunya. Jadi apa? Pada manusia itu ada akal, tapi juga ada nafsu. Itu sama-sama penting itu ya. Sebab nafsu itu sering dikatakan jelek lah kita nafsu. Kenapa? Sebab nafsu itu pada dasarnya ammaru bisu,
selalu menyuruh pada hal-hal yang tidak baik. Tapi nafsu itu bukan berarti tidak ada faedahnya. Tuhan menciptakan itu ada faedahnya. Semua ada hikmahnya. Termasuk nafsu. Nah, nafsu itu kalau tidak ada, orang lalu tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tidur gitu ya. Tidak mau kawin, habis manusia. Jadi nafsu ini supaya manusia itu bisa bertahan hidup dan bisa lestari, artinya bisa berlanjut gitu. Tapi jadi motor nafsu itu penggerak ya. Kalau orang tidak bernafsu ya loyo. Jadi orang loyo itu tidak bernafsu ya. Tapi kalau nafsu itu kuat dan tidak terkendali, bahaya ya. Jadi sama halnya dengan mobil. Mobil itu ada motor itu kan bergerak ya, penggerak. Jadi motion itu bergerak ya. Jadi motor itu penggerak. Jadi mobil itu bisa bergerak, bisa rodanya itu bisa berputar sehingga mobil itu berjalan karena ada mesin, nggak ada motor. Tapi jangan mobil itu hanya diberi motor saja, harus ada alat-alat kendali. Alat kendali itu apa? Bisa kemudi, setir ya. Itu supaya bisa mengarahkan mobil ke arah yang benar. Ya. Ke arah yang benar sehingga selamat. Jadi kalau depannya ada pohon umpamanya, ya harus belok. Itu kan kemudi, itu, setir. Kemudian ada pengatur kecepatan, itu persneling. Jika masih pertama masuk 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ya kalau jalannya rusak pelan, masuk 2 aja gitu. Nah, itu kan alat-alat kendali. Kemudian ada juga rem. Rem itu untuk menghentikan atau mengurangi kecepatan mobil. Ya. Nah, jadi harus ada motor, ada penggerak, ada mesin yang penggeraknya, tapi juga ada alat kendalinya. Ya. Nah, diri manusia itu ibarat kendaraan. Nafsu itu motornya, penggeraknya. Jadi orang itu bisa bergerak, berusaha dan maju. Itu karena nafsu. Ya. Sehingga berkembang biak, punya anak itu karena nafsu. Ya kalau ada nafsunya kan tidak akan terjadi. Tapi nafsu itu harus dikendalikan oleh akal. Ya, akal itu sesuai dengan maknanya, akal itu mengikat. Jadi gerak itu diikat, dibatasi oleh akal. Jadi kalau ada orang punya nafsu tidak punya akal, sama dengan mobil ada mesinnya untuk menggerakkan mobil itu, tapi tidak ada setirnya, tidak ada remnya. Akhirnya nabrak-nabrak. Jadi yang nabrak-nabrak itu berarti sudah tidak ada remnya, tidak ada. Jadi karena itu di sini yang al-Musannif mengatakan fama ajdarul akil, orang yang bisa berpikir, yang bisa yang menggunakan akalnya.
yaitu orang yang bisa akalnya itu mengendalikan nafsunya. Tapi kalau orang sudah akalnya tidak bisa mengendalikan nafsunya, itu akal itu diperalat oleh nafsu. Gitu. Ya, akal itu kan yang bisa belajar itu akal, bukan nafsu. Nafsu itu tidak bisa belajar. Nafsu itu bodoh ya. Nafsu itu bodoh, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Lalu apa tujuan nafsu? Nafsu itu tujuannya hanya ingin enak. Jadi apa? Karena itu dalam iklan itu kan ada yang penting enak. Kan? Lalu itu nafsu. Ya, nafsu. Yang bisa membedakan dan bisa melakukan, mempelajari, meneliti, menganalisis itu akal. Ya. Orang kalau sudah akalnya tidak berfungsi karena sudah dikuasai nafsunya atau sudah diperalat oleh nafsunya, maka apa? Akalnya tidak berfungsi sehingga apa? Apa kata nafsunya? Ya sehingga nabrak itu. Ya. Ini yang orang yang kalau sudah begitu itu lebih bahaya ketimbang binatang buas. Jadi itu yang dalam surat At-Tin itu disebutkan manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling bagus, baik fisik maupun mental. Tapi kemudian bisa saja turun asfala safilin, serendah-rendahnya. Kalau akal dikuasai nafsunya, ya, itu orang yang begitu itu calon jahanam. Gitu. Ini ada sesuai dengan ayat juga apa? Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi kami, kata Allah, telah menciptakan bagi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins. Banyak dari manusia dan jin. Apa ciri-ciri calon jahanam itu? Pertama, lahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tapi matanya tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat itu ya, sehingga tidak bisa membedakan itu saja mana yang milik orang, mana yang miliknya sendiri. Pokoknya sudah nafsunya ingin ya langsung digasak. Ya. Artinya tidak mau belajar. Mata ini mestinya alat untuk belajar. Mata ini panca indera ini kan untuk mengetahui, bisa melihat, mengetahui. Begitu juga lahum adanun la yasma'una biha, punya telinga tapi telinganya tidak bisa mendengar. Artinya tidak bisa belajar. Gitu. Panca inderanya itu tidak dijadikan alat untuk belajar. Walahum qulubun la ya'qiluna biha, punya hati. Yang dalam hati itu ada akal di situ. Tapi hatinya tidak mau memahami gitu. Kenapa? Dikuasai oleh nafsu, keinginan-keinginan. Ya. Karena itu saudara, kalau kita ingin menundukkan seseorang, gerakkan nafsunya, akalnya pasti hilang. Bagaimana? Emosinya ya. Karena itu ketika kita berdebat, misalnya, ingin mengalahkan lawan debat kita, serang emosinya dia, ketika dia emosi pasti jawabannya ngawur. Ketika ngawur, mudah kita menundukkan dia. Nah, termasuk apa?
Ketika kita membuat iklan, ini akal-akalannya orang pembuat iklan. Supaya produk kita itu bisa diterima dan disukai. Lalu gimana? Akalnya dimatikan. Akalnya konsumen itu dimatikan. Gimana caranya? Diiming-imingi. Nah, coba kita lihat iklannya mobil. Tapi di sisi mobil itu ada apa? Ya, ada apa di situ? Kita itu kan pasti ketika melihat itu bukan mobilnya yang dilihat duluan. Nah, itu sudah mati akal kita. Kita tidak kritis lagi, ini mobil apa, tidak kritis. Yang penting menyenangkan, langsung dibeli. Termasuk kalau kita pergi ke tempat-tempat ya restoran-restoran yang anu lah. Itu kan orang menjual nasi. Tentunya kan yang dibeli kan nasinya. Tapi kan kadang-kadang kita memilih restoran bukan hanya nasinya, bukan. Karena memilih pelayannya gitu. Ya termasuk ketika kita beli-beli di Indomaret itu. Mengapa kebanyakan orang kok lebih suka Indomaret ketimbang basmalah? Ya akal kita sudah mati itu. Kan barang yang dibeli kan sama. Malah kadang-kadang lebih murah di basmalah. Tapi karena kita ke sana itu bisa mati gitu. Jadi akalnya harus dijaga. Ya, jangan sampai mati. Ya. Nah, supaya kita bisa membedakan mana yang jalan keselamatan dan jalan kecelakaan atau menderita. Nah, jadi ini saudara yang bisa mengetahui bahwa dunia itu berisiko ya, membahayakan. Itu hanya kalau orang itu berakal. Akalnya masih berfungsi. Dan sehingga dia akhirnya berpaling dari dunia itu. Tapi ini jangan difahami bahwa berpaling dari dunia itu i'rad anid dunia anha ya, dan ihtiras menjaga di dunia. Ini bukan berarti tidak mau dunia, bukan. Sebab kita ini masih hidup di dunia. Dan bahkan badan kita ini bagian dari dunia juga. Ya, kita butuh makan, butuh minum, butuh rumah, butuh pakaian, butuh pasangan gitu. Itu kan kebutuhan selama di dunia. Dan Islam tidak melarang itu gitu. Lalu apa yang dimaksud i'rad anid dunia atau istilahnya zuhud lah gitu. Artinya minimal tidak menjadikan dunia itu tujuan. Itu paling sedikit ya. Dan senang tentu. Siapa yang tidak senang? Dan itu memang Allah menciptakan manusia ini seperti itu. Jadi zuyyina linnas hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatil muqantar. Jadi manusia ini diperindah kepada manusia itu. Zina. Hubbun nisa. Pasangan. Ya. Kemudian banin anak bakal orang sudah kawin. Kemudian
wal qanatul qantar, harta yang melimpah. Semua orang itu pasti senang itu. Kalau normal tentunya. Oleh karena itu, ya kita dibolehkan mengambil dunia itu. Ya. Jadi dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Wabtaghi fima ataqallahu dal akhir. Carilah dalam apa yang diberikan Allah kepada engkau, cari akhirat. Akhirat tujuan. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan bagianmu dari dunia. Jadi jangan kita lalu hanya wiritan terus ya, tidak bekerja. Akhirnya apa? Ketika lapar, akhirnya toleh-toleh. Ya. Ketika terpaksa, akhirnya asal ada cari jalan pintas. Dan karena itu ini seperti yang terjadi di sebagian agama. Karena ada agama yang melarang pendeta-pendetanya itu tidak kawin, melarang kawin. Apa yang terjadi? Kan pelecehan seksual. Jadi dunia itu jangan diartikan seperti itu. Tetap kita harus menggunakan dunia itu, karena kita memang itu kebutuhan, tapi jangan dijadikan tujuan. Itu paling tidak. Dan sekalipun kita tetap senang ya senang. Tapi kalau bisa, coba direnungkan. Kalau bisa, jangan terlalu senang, atau kalau bisa biasa-biasa. Bahkan sebagian orang ada yang sampai benci, tapi kalau benci itu sudah terlalu ekstrim, radikal. Jadi sulit berjalan orang lain kalau sudah begitu. Yang kita biasa-biasa. Tapi jangan terlalu senang. Ya biasanya. Sehingga andaikan kita dapat, ya tentu bersyukur, tapi tidak terlalu lupa diri. Andaikan kehilangan, kita tidak terlalu bersedih. Gitu. Ini artinya iron itu. Apalagi sekarang kita sulit untuk zuhud seperti orang dulu. Ya. Nah, jadi ini disebut ajilah. Kemudian sekarang akhirat. Wal akhirat itu adapun akhirat. Maksud akhirat ini hiyal jannah, kata Muslim, al jannah yaitu surga. Ya, jadi orang yang bertujuan akhirat dengan menjalani ibadah pada Allah, itu akhirnya ujungnya ke surga dan dapat bonus juga di dunia. Gitu. Jadi bukan hanya kesenangan itu bukan hanya di akhirat, dapat bonus di dunia. Jadi orang itu kalau sudah ibadah dengan ibadahnya itu sudah senang ya, senang dengan ibadah, itu kehidupannya sudah seperti di surga, seperti sekalipun bukan surga. Ya sudah. Ya, jadi kita harus meluruskan tujuan hidup ya. Jadi tujuan hidup kita itu adalah akhirat, yakni surga. Karena memang surga ini tempat asal kita, asal manusia. Yaitu dulu Nabi Adam ditaruh di surga, diturunkan ke dunia untuk diuji. Kalau lulus ujian kembali lagi ke asalnya. Kita sedang diuji sekarang. Kemudian wala yakfi fi usul fauzi biha al-iradatu faqat. Wala yakfi, dan tidak cukup fi usul fauzi di dalam mencapai keberuntungan biha dengan jannah, dengan surga itu. Al-iradah kehendak faqat. Iradah faqat saja. Jadi ada kemauan, keinginan ya. Ini lebih pas dimaknai keinginan kalau tidak disertai usaha. Jadi tidak cukup ingin.
Tetapi atau bahkan hiya adapun iradah itu apa? Atau akhirat ya. Akhirat itu ma'al iman, ialah harus disertai dengan iman wal amalis soleh dan amal yang soleh. Artinya tidak cukup hanya mau, ingin, tapi harus disertai dengan iman dan amal soleh. Bagaimana orang itu mau kalau tidak percaya? Ya bisa saja, karena disuruh ya, karena takut. Jadi misalnya ada orang sholat karena sholatnya karena malu gitu, atau karena takut, karena ada orang tuanya dia takut, lalu dia sholat. Jadi sholatnya itu kan berarti tidak sungguhan. Berarti dia sholatnya itu tidak dasar oleh iman, bukan karena percaya gitu. Ya. Tapi dia mau bersolat, ada iradah tapi jadi mau sholat. Tapi sholatnya tidak dasar oleh iman. Jadi bisa saja iradah itu tidak disertai dengan iman. Ya. Kemudian tentu iman ini selalu bersamaan dengan amal soleh, gitu. Amal yang baik. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman tapi amalnya tidak soleh, tidak baik, maka imannya perlu dipertanyakan. Ya. Jadi iradah itu disertai iman dan amal soleh. Al-musyari ilaihi, al-musyari yang diisyaratkan ilahi kepadanya pada amal soleh itu biqouli dengan firman Allah Ta'ala wasa'a laha sa'ya wa mu'min. Ya. Wasa'a dan berbuat, berusaha atau berbuat sepaman laha untuk akhirat, sa'ya dengan usaha akhirat. Jadi usaha itu ada usaha akhirat, ada usaha dunia. Mu'minun dan dia beriman. Jadi bukan hanya berbuat tapi juga beriman. Jadi perbuat amalnya itu didasari oleh iman. Nah. Wasa'yul mashkur, adapun usaha yang mashkur artinya disyukuri Allah, maksudnya diterima dan dibalas oleh Allah. Oh ini ya. Wal amalu ialah al-amal al-maqbul yang diterima. Jadi masykur itu artinya maqbul. Al-mustaujibu yang mewajibkan, artinya menimbulkan, wajib atau menimbul. Mewajibkan sahibuhu, siapa pemilik pelakunya amal soleh, orangnya amal soleh, artinya pelakunya. Wajibkan al-madhah, kepada pujian wasana'ah dan sanjungan wasawaba dan pahala, artinya balasan al-azim yang agung. Alladzi yang thawab itu la yang qadi, tidak habis-habis, wala yafna dan tidak sirna, tidak musnah gitu, tidak fana. Bifadlillah, dengan anugerah Allah wa rahmati dan rahmatnya. Jadi saudara, kana sa'yuhu mashkura, maka ada usaha atau kerja mereka itu disyukuri oleh Allah, maksudnya diterima dan dibalas gitu. Diterima, dipuji dan dibalas. Balasannya itu balasan yang abadi, yang tidak henti-hentinya. Nah, lalu mengapa di sini oleh Muslim diakhiri dengan bifadlillah wa rahmatihi? Artinya sebab semua itu bisa tercapai itu hanya dengan fadlillah, anugerah Allah, rahmatin rahmatnya. Ya. Jadi orang bisa beriman, bisa beramal soleh itu karena taufik dan hidayah Allah. Dan orang itu disayang Allah. Jadi ketika kita bisa berbuat baik, jangan merasa kita ini sudah berbuat baik dengan kekuatan kita.
tapi kita berbuat baik dengan pertolongan Allah. Jadi fadillah birahmat. Dan kalau kita ada orang beramal baik kemudian masuk surga, maka masuk surga itu bifadillah rahmati juga, karena anugerah Allah dan rahmatnya. Kenapa? Sebab amal manusia itu pada hakikatnya tidak bisa memasukkan ke surga pada hakikatnya. Yang masukkan surga itu siapa? Allah dengan sifat rahmatnya. Jadi ketika orang disayang oleh Allah, dirahmati, maka orang itu akan ditaruh di tempat rahmatnya, itu surga. Bukan amalnya, bukan. Kalau gitu tidak usah beramal. Nah, itu logika yang salah. Orang itu supaya disayang oleh Allah kan menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu kan amal. Ya. Jadi ketika orang ingin rahmat Allah tapi tidak mau menjalankan perintah Allah, itu omong kosong. Jadi ini ya memang ada hadis seperti itu. Hadis yang mengatakan bahwa seseorang tidak masuk surga karena amalnya, sebab amalnya. Jadi la yadkhulu ahadun al-jannata la yadkhulul jannata ahadun bi amali, itu ada hadis itu. Sahabat bertanya, wa ala anta ya Rasulullah? Anda juga wahai ya Rasulullah. Artinya apakah Anda itu juga tidak masuk surga? Amal Anda tidak masukkan Anda ke surga? Kata Nabi, wala ana, saya juga sama. Illa ayyataghammadana bi rahmati, kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Jadi yang masukkan orang ke surga itu rahmat Allah. Nah, tapi begini, orang itu supaya disayang oleh Allah harus tunduk, disuruh beramal ya beramal. Ya. Jadi tidak bisa kita mengandalkan rahmat Allah itu yang masukkan surga. Kita tidak usah beramal, amal kita tidak ada gunanya. Bukan begitu. Ada juga gunanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya. Nah, karena itu amal itu harus didasari dengan ketundukan. Sebab hanya orang yang tunduk itu yang disayang. Sama dengan apa? Anak disayang oleh orang tuanya ketika dia manut ya kepada keinginan orang tua. Nah, kemudian wal khasiru, adapun orang yang rugi sana, min kulli wajhin, ya, min kulli wajhin, dari segala segi atau jalan arah ya. Artinya rugi di segala arah, tidak ada untungnya sama sekali gitu. Ya. Minal muridina, yang dikatakan rugi di segala arah itu apa? Minal muridina dari orang-orang yang menghendaki dunia, kepada dunia, menjadikan dia sebagai tujuan hidupnya. Jadi dunia itu sudah tujuan akhir hidupnya, ya, bukan dijadikan alat dunia. Alladzi tahaqqaqu, alladzi yang tahaqqaqu menjadi nyata fi haqqi, dalam haknya murid khosir, ya, hakim khosir, orang begitu. Al-wa'id itu apa? Ancaman siksa. Al-madhkur disebutkan fil ayat, di ayat itu apa? Jalna lahu jahannam. Jadi jahannam. Huwa, siapa khosir min kulli wajhin? Orang yang rugi dari segala segi, di segala arah. Huwa dia alladzi, ala orang.
yuridud dunia, yang menghendaki dunia, iradatan dengan iradah, dengan kehendak, yansa, ya, yang sehingga menjadi lupa gitu ya, siapa dia orang itu, fi jambiha, di sisinya iradah itu al-akhirat, akan akhirat. Ya. Jadi yang dimaksud orang yang mendaki dunia itu orang yang melupakan akhirat. Ya. Yansa fi jambil akhirat, fala yu'minu biha, sehingga dia tidak beriman kepada akhirat. Jadi memang tidak beriman, memang tidak percaya gitu. Seperti orang Mekah dulu ya, sebelum Islam, itu tidak percaya akhirat, tidak percaya ba'as. Sehingga mereka mengatakan mayuhil idhama wa hiya ramim. Ya. Jadi itu di akhir surat Yasin itu. Mudzabalana mathalan wa nasi khulq. Lalu mereka berkata, mayuhil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu? Jadi kata mereka, kalau orang sudah mati ya sudah jadi tanah. Tidak ada nikmat, tidak ada susah. Jadi sudah jadi tanah. Itu tidak benar. Jadi tidak beriman kepada akhirat, tidak beriman pada ba'as. Fala yu'minu biha. Au yu'minu, atau beriman, tapi wala ya'malu, dan tidak berbuat laha untuk akhirat. Ya seperti kebanyakan kita. Beriman, percaya ada akhirat, tapi tidak beramal untuk akhirat, hanya dunia saja. Ya. Jadi ini bukan kafir, tapi ghaflah. Jadi orang yang melupakan, yang tidak peduli akhirat itu ada dua macam. Ada yang karena tidak beriman, ada karena tidak peduli, berpercaya tapi tidak peduli. Ya, akhirnya sama celakanya. Hanya kalau masih beriman lumayan. Ya, kenapa? Akhirnya masuk surga juga. Gitu. Orang itu kalau di hatinya masih ada iman, sekalipun sedikit, itu masuk surga. Jadi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Masuk surga. Bahkan di situ, hadis itu disebutkan wa in zana wa in saraq. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Akan enak ya. Pokoknya sudah iman, kerjakan maksiat seenaknya. Masuk surga. Hanya begini, masuknya itu kapan? Ya, ada yang langsung, ada yang mampir dulu gitu. Dan mampirnya itu yang tidak kuat. Mampirnya ada yang sebentar, ada yang lama gitu. Kenapa kok harus mampir? Karena surga itu tempatnya orang baik-baik. Kalau masih kotor dicuci dulu gitu. Jadi lemari itu tempatnya pakaian yang sudah bersih. Kalau masih kotor, jangan masuk ke lemari. Tidak dimasukkan ke lemari, dicuci dulu. Itu orang yang beriman tapi fasik namanya. Fasik itu masih banyak pelanggaran. Fal awalu, maka adapun yang pertama. Yang pertama itu siapa? La yu'min, orang tidak beriman. Kafirun, dia itu kafir. Khalidun finnar, ialah kekal dalam neraka. Jadi tidak ada harapan. Wasani, adapun yang kedua itu apa? Yu'minu tapi wala ya'malulah. Beriman tapi tidak berbuat, tidak bekerja, berbuat untuk akhirat. Dia tahu, yakin adanya akhirat tapi tidak beramal untuk akhirat sama sekali. Nah, yang seperti itu fasikun namanya, orang fasik. Orang fasik ini orang yang banyak melakukan maksiat, pelanggaran. Tapi mausumun bil khosar. Orang fasik itu mausumun ialah ditandai atau disebut bil khosar, dengan khosar, kerugian.
tetap tetap menderita di akhirat sekalipun penderitaannya tidak kekal. Ya, jadi ini kita bersyukur kita dijadikan orang yang beriman ya, kepada Allah, kepada akhirat, sebab dua ini yang menjadi motor penggerak amal soleh. Jadi maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang beriman pada Allah hari akhir itu akan tergerak gitu. Kalau hanya beriman pada Allah tapi tidak percaya neraka, dia tidak takut. Atau salah persepsinya dengan Tuhan. Jadi hanya yang disebut-sebut Tuhan itu maha rahim. Sedangkan syadidul azab itu tidak disebut. Syari'ul azab tidak disebut. Akhirnya apa? Dia ya seenaknya hidup ini karena merasa pasti dimaafkan. Ya. Jadi ini pertama adalah kita harus meluruskan tujuan hidup, yaitu akhirat. Tujuan hidup kita akhirat. Dunia kebutuhan gitu. Dunia ini kebutuhan, bukan tujuan ya. Jadi kebutuhan itu apa? Ya kita harus cari, tapi seperlunya gitu. Jangan melebihi keperluan, biar tidak berat hidup ini ya. Sama dengan orang pergi ke Surabaya hanya bermalam 1 malam, bawa pakaian 1 tas besar, sampai bawa pakaian 10 setel gitu. Hanya bermalam 1 malam. Itu hanya berat. Pakaiannya dibawa Surabaya, nanti dibawa pulang lagi. Ya. Jadi kita jangan diberatkan oleh hal-hal yang tidak perlu. Ya. Ambillah yang perlu saja. Apakah dunia ini tidak perlu? Apakah kalau kita kaya melebihi kebutuhan diri kita, apa tidak boleh? Boleh saja, asalkan itu menjadi suatu yang perlu, artinya yang Jadi kalau orang yang punya kelebihan dari kebutuhan dirinya, kekayaan dari kebutuhan dirinya, itu diarahkan kepada hal-hal yang perlu ya. Jadi misalnya untuk infak, untuk sedekah dan lain-lain. Ya jadi bukan berarti lalu orang yang bertujuan akhirat tidak boleh kaya, bukan. Ya. Sebab kalau orang bertujuan akhirat itu harus miskin semua. Ini masjid ini tidak dibangun. Padahal itu penting. Tapi Nabi itu memberi contoh kita itu hidup fakir, hidup miskin. Ya, jadi menjalani hidup miskin. Gitu. Tapi tidak miskin, hanya menjalani hidup miskin. Artinya apa? Beliau itu kalau punya uang atau punya apa, itu langsung diberikan orang. Ya mungkin menyisakan sedikit lah, tapi kadang-kadang tidak tersisa juga. Sering Nabi itu kalau pulang ya ke kediamannya, itu tanya, hari ini ada makanan enggak? Tidak ada ya Rasul. Idzan asum, kalau gitu saya puasa. Jawabnya enak kan? Jadi itu kesempatan untuk berpuasa. Daripada tidak makan, lapar, tidak ada pahalanya, lebih baik ada pahalanya. Nah, ini barangkali yang mendorong kita, mengapa kita ini kok selalu mengadakan kegiatan ini. Daripada kita, ya karena corona ini, kita di pondok tidak keluaran ya.
Daripada kita nganggur di pondok lebih baik. Nah ini namanya kreatif ini. Jadi kita ini harus kreatif. Jadi memanfaatkan barang yang awalnya tidak berguna tapi menjadi berguna. Dia Nabi itu begitu. Kemudian Nabi itu memberi contoh kita dengan hidup sederhana, hidup fakir dan miskin. Itu supaya kita niru gitu. Tapi kenyataannya diberi contoh begitu, tidak ada yang niru. Ya, tidak ada yang niru. Ya memang tidak wajib niru seperti itu, menjadi hidup fakir dan miskin. Tapi kalau kita niru beliau, itu lebih baik. Ya, ya sama aja dengan apa? Seperti kawin lah. Orang kalau poligami katanya ittiba Nabi. Nah itu kan alasan saja. Ya. Buktinya apa? Nabi itu berpoligami. Yang dikawin itu kan janda-janda tua. Satu-satunya gadis itu hanya Siti Aisyah. Itu pun lama Nabi itu menduda sesudah wafatnya Siti Khadijah. Jadi kalau mau niru itu, ya tiru semuanya, jangan hanya boleh. Nah sekarang dipilih kan yang mudah-mudah. Nah ini ya jangan Nabi itu dibuat kisah gitu. Ini Nabi. Ya kalau meniru Nabi ya niru semuanya gitu. Tahajudnya, perjuangannya. Ya. Jadi ini ya, jadi menjadikan akhirat sebagai tujuan bukan berarti Islam itu anti dunia. Sebab memang dunia itu kebutuhan. Tapi jangan dijadikan tujuan gitu. Nah. Kemudian Bakal Rasulullah SAW. Sudah wallahu. Kalamun qadimul la yamallu sama'u tanazza'a anqa wa fi'li wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi dajali wa hiran faya rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.